Ih gila, Aduh. MVP masa nggak ada Wah, pesan moral Saya sih? percaya kalau MVP Iya yang kan? Itu. Pak Ram, Pak Am. Wah ini seru nih. Adu acting bro, kapan lagi nih ya? Kayaknya kalau nggak salah gitu ya. Gue lupa syutingnya udah 1,5 tahun Iya lalu. lagi gue juga lupa apa. Kembali lagi dalam Gagas Kreasi Talk Show. Solid. Iya, kita sudah. Ada. Iya dong. Terima kasih ya. Terima kasih atas sambutan yang meriah ini ya. Kita sudah kedatangan cast dari film Kereta Berdarah, everybody. Solid. Belum. Udah. Ketagihan kayaknya ya. Iya, ini ada Agnes Naomi. Halo, apa kabar? Baik. Lalu ada Zara Leola. Halo. Salam buat papa ya. Saya ngefans lo. Iya. Dan Demina. Sama. Oh, iya. Sama gue ngefans sama Naif. Bukan dong. Oh, bukan. Salah. Salah. Ada Mas Kiki Narendra, everybody. Yeay. Dan mereka tergabung dalam film Kereta Berdarah yang akan segera tayang kapan? 1 Februari. 1 Februari ya. Kenapa nggak 14 Valentine gitu? Karena ada kegiatan yang lebih besar. Solid. Udah. Oke, bisa diceritain dulu nggak sih nih sinopsis sedikit dari Kereta Berdarah nih? Seperti apa sih filmnya ini? Adek. Oh aku. Jadi sebenarnya Kereta Berdarah ini menceritakan Mm-mm. sebuah kereta Ya. yang enggak. Iya, sangat simpel sekali ya penjelasannya ya. Sangat Enggak. berbobot sekali ya hari Jadi ini. Oke. ada kereta Heeh. yang menuju ke Resort Sangkara ini. Mm-mm. Tapi di dalam perjalanannya tersebut ada banyak kesalahan, Wow. permasalahan. Jadi setiap terowongan Iya. Masuk terowongan. Nah. satu gerbong hilang. Yes. Gitu. Gitu. Long story short. Oke. Nah kalau dari castnya sendiri ini Zara berperan sebagai apa, terus juga Agnes sebagai apa, dan juga Mas Kiki, wah nih senior ini, aktor senior loh ini. Saya- Aku di film Kereta Berdarah ini berperan sebagai Kembang, adiknya Purnama. Oh Kembang. Aku Agnes Naomi Syifa Priya. Aku di sini berperan sebagai Marta, penumpang kelas VIP. Oh bukan kakaknya ya? Bukan. Oh, mirip soalnya. Kalau Mas Kiki. Iya. Saya Kiki berperan sebagai Pak Bara. Levelnya udah di atas penumpang VIP ya. Oh Saya gitu. tuh investornya. Elit banget. Investor film ini bahkan. Anda salah satu investornya ya. Luar biasa loh ini ya. Investor di resortnya itu. Resortnya. Emang iya? Kamu nggak tahu aja. Bukan. Ini bentar, ini di brief kan ya ke case-nya? Bukan tahu. Enggak, kita di film yang sama nggak ya? Iya, saya ini beda saya film. yang mengusahakan supaya investor itu mau menanamkan modal di daerah saya. Oh. Puas deh, puas. Berarti bukan investor si keretanya ya, bukan ya? Si resortnya ya? Iya, dan keretanya karena Keretanya ini juga ya? jadi investor itu membangun rel kereta dari stasiun terdekat menuju sebuah resort baru, tapi harus melewati sebuah hutan larangan, hutan keramat. oke. Nah, itu permasalahannya di situ. Harga tiketnya berapa Pak? Lagi kita pikirkan. Tergantung Nggak mau perlu nontonnya di ditanya mana ya. ya kan. Oh, iya. Kalau di Basura agak murah kayaknya. Oke, kalau di sini tuh pengalaman teruniknya ya selama syuting film ini tuh apa sih yang bisa dibagikan nih ke teman-teman sobat event kali ini? Nes. Pengalaman teruniknya karena kita itu syutingnya di studio full dan keretanya adalah kereta buatan. Oh. Jadi kan nggak gerak beneran, Iya. tapi digerakin sama manusia beneran nih keretanya. Oh, bukan Di- mesin ya? Bukan, kayak jadi ada 2 orang di atas yang kayak duduk, terus habis itu Bocor. Kayak ngisi bensin gitu. Biar penuh ya. gitu. tahu gak sih kayak odong-odong yang lewat di gang? Nah, Iya. kayak gitu tuh digerakin sama tenaga manusia kan. Nah, terus karena ini full green screen, 90% green screen, jadi kita tuh harus berimajinasi tuh dengan keadaan yang sebenarnya wujudnya belum tampak tuh pada saat di set. Iya. Jadi kalau misalnya keretanya masuk ke terowongan belok kanan nih kita badannya ikut ke kanan. Ada yang ngarahin gitu loh. Jadi itu yang paling
wah gue nggak pernah nih syuting kayak gini gitu. Itu butuh challenge ekstra ya untuk bisa mengimajinasikan itu ya, bener nggak Mas? Iya, ya bener. Karena kita nengok sana jendela tuh green screen, nengok situ green screen juga. Ke depan ada gambar ini green screen, belakang juga green screen. Jadi kita kadang suka membayangkan gimana caranya kalau kita naik kereta nih gejlek. Oke. Itu kan nggak mungkin kita diam aja gitu kan. Ya mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi di bayangan kita harus punya imajinasi bahwa kita berada di sebuah gerbong kereta yang sedang melaju di sebuah rel gitu. Jadi disamain dulu nih persepsinya, bayangannya kereta nih. Oh belok kanan, kanannya nih kanan mentok atau kanan dikit atau gimana. Oke. Gitu. Jadi ya memang cukup menantang tapi seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Itu ada kesulitan tersendiri nggak antar sama cast gitu? Apalagi kan kalau Mas Kiki kita sudah tidak asing lagi ya di dunia perfilman gitu. Benang Saya merah. malah Acting. asing saya. Tapi berbeda nggak Mas Kiki dari film-film sebelumnya gitu, feel-nya atau actingnya gitu gimana? Ya sebenarnya dibilang berbeda, pasti setiap produksi punya nilainya tersendiri gitu ya. Cuman gua baru kali ini dapat set yang 90% di studio, nge-build itu gerbong kereta itu. Kemudian kalau misalkan gerbong kereta VIP udah selesai hari ini, dibongkar untuk di set lagi untuk set kelas ekonomi atau gimana. Jadi tantangannya sih lebih ke situ. Dan kalau gua beberapa pemain udah sempat bekerja bareng dan kru juga sempat beberapa kali bekerja bareng dengan mereka. Jadi kalau ngomongin tentang chemistry, tentang bagaimana motivasi antar karakternya, enak banget gitu diskusinya. Yep. Gitu. Itu kalau dari gua sih, nggak tahu kalau kamu gimana deh. Bener sih, aku juga tantangan aku di film Kereta Berdara ini lebih ke green screen-nya. Maksudnya kayak aku selalu, I always dream of kalau misalnya aku bisa syuting di green screen. Terus pas aku cobain ternyata nggak segampang itu. Kita harus ngebayangin itu setiap hari bahwa kita di hutan, kita di kereta beneran. Apalagi kita syutingnya di studio Kak. Yeah. Jadi bener-bener emang very very different. Kita harus mikir realitinya gimana kalau misalnya kita naik kereta gitu sih. Dan menurut aku yang bikin seru selain green screen-nya juga, aku ngerasa bahwa pemain-pemain di Kereta Berdara ini juga seru banget gitu. Yang biasanya aku sebagai anak pertama, di sini aku dipanggil Ade gitu kan. Jadi aku kayak dibontotin kayak seru. Gitu. Kekeluargaannya tuh Iya, berasa betul, sekali betul, ya. betul Oh, banget. kental sekali ya. Terus kalau Agnes nih gimana? Iya, sama kayak Zara. Heeh. Aku suka banget sama ensemble cast di sini. Karena semuanya tuh kadang kan kalau misalnya kita ngomongin ensemble cast tuh bisa berhasil banget atau bisa flop banget gitu. Karena kan kita harus gabungin banyak kepala untuk main di satu film gitu ya, Betul. di satu frame. Tapi justru di sini kita nggak ngerasa kayak ada rebut-rebutan atau kayak oke, gue tadi Zara juga sempat mention gitu ya, ada yang kayak pengen yang paling bagus. Di sini tuh kita nggak ada sama sekali kayak gitu. Oke. Justru kita malah balik lagi ini syuting film horor yang rasanya komedi gitu. So it's really fun. Seberapa komedi sih syuting film ini tuh Mas? Ini tanya aja sama stand up-nya. Anda harus kenal sama yang namanya Totos dan Yama Carlos. Itu dua orang itu mending gak usah ada di muka bumi ini daripada hancur semua ini. Katanya yang saya dengar juga chemistry antara Mas Kiki dan Mas Totos tuh sampai begini banget. Wah. Wah iya. Ya. Ada satu adegan tuh ceritanya gue tuh marahin si Mas Totos itu gitu. Yeah. Oke semuanya udah silent, oke. Action, gue berhadapan gitu kan. Terus gue liatin mukanya, harusnya gue marahin. Bisa nggak muka lu nggak usah komedi, bisa nggak? Gagal lagi akhirnya. Cut katanya. Untung Mas Rizalnya sabar ya, kalau enggak langsung kayaknya ganti pemain. Oh tapi nggak bisa, udah termin kedua sih. Sayang ya, Dibocorin. Nggak usah dibocorin. Nggak usah dibocorin ya, oke. Iya. Tapi ini kan hantu ya. Hantu atau thriller atau pembunuhan kayak apa nih, bisa dibocorin nggak? Ayo. Ini tuh kayak menurutku agak genre bending ya. Jadi maksudnya
hampir kayak kita tuh comot dari setiap genre di dalam film ini gitu. Just like life itself, ada banyak emosi yang masuk ke dalam satu kereta ini gitu loh. Oke. Karena kan kalau yang kita tahu Mas Rizal Mantovani itu kan identiknya emang serem-serem ya, dia film-film hantunya tuh ikonik juga gitu kan. Nah kalau di Kereta Berdarah ini tuh gimana sih, ada yang bisa di-spill dikit nggak nih? Menurut aku sih di film Kereta Berdarah ini hantunya pun juga udah beda banget sih Kak. Atau yang paling serem Mas Totos malah? Levelnya lebih di atas serem. Menjijikkan. Enggak, tapi bener Kak, maksud aku tuh setannya di film ini tuh bener-bener enggak kayak biasanya. Yang biasanya ya seperti orang Indo lah, pocong lah, kuntilanak, yang ini tuh bener-bener kayak a different kind of ghost. Oh, oke. Gitu sih. Dan menurut aku ya baik lagi seperti Kak Agnes bilang, ini bener-bener kayak kehidupan di mana satu lingkungan kita ini semua orang tuh punya kayak contoh deh, aku di hidupan aku I am my own main character, they are the side characters. Oke. Sementara di ceritanya Om Kiki, he's the main character and I'm his side character. Kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, di film Kereta Berdarah itu ada aja masalahnya. Dan itu dikasih tahu secara detail. Oke. Itu sih. Jadi nggak cuman horor, tapi juga ada dramanya, ada family-nya, ada sisterhood, ada romance-nya gitu. Ada political events gitu-gitu sih sebenarnya. I see. Nah, kalau Mas Kiki sendiri ini berarti sebagai antagonis atau gimana peran? Balik lagi adik bilang tadi bahwa kalau gua melihat karakter gua punya kepentingan sendiri, Perspektif sendiri ya? perspektif sendiri. Objektif Kalau lu sendiri. bilang gua antagonis atau protagonis itu terserah lu, tapi gua melakukan ini karena gua punya kepentingan sendiri. Iya, Begitu iya, juga dengan Ade, begitu juga dengan si Agnes. Jadi cerita ini sebenarnya sangat kompleks sekali. Selain Mas Rizal yang memang sangat, ya kita tahu dia punya bikin film horor-horor yang keren-keren gitu. Tapi sebenarnya inti dari Kereta Berdarah ini cerita masing-masing karakter itu, dan hubungan gue sama ini, ceritanya tuh jadi bagus gitu. Kita tidak cuman melulu menjual horor, keseraman dan hantu, Jump scare. jump scare dan set aja, tapi justru dari masing-masing karakter itu, gesekan-gesekan itu yang jadi konflik. Itu yang keren. Selain gesekan kereta. Dan mungkin pertanyaan besarnya adalah kenapa mereka yang ada di dalam kereta itu? Oh. Kenapa ya? Kenapa ya? Soalnya yang jadwal nyelok ya itu. Ini pertanyaannya nyambung ya sebenarnya. Kenapa sih kalian akhirnya memutuskan untuk gue mau join di project film ini nih gitu. Selain jadwal yang aman ya, selain jadwal available ya kan, apa sih alasan? Dan cerita yang bagus gitu ya. Iya. Kalau buat aku sendiri kebetulan ini adalah film horor perdana aku nih. Si Kereta Berdarah ini gitu. Dan balik lagi aku ngelihat jajaran pemainnya itu udah jadi nilai jual sendiri tuh. Dan aku baru tahu pada saat ditawarin tuh ternyata setnya cuma di kereta doang. Aku tuh belum, at least for me ya, aku belum ngelihat ada film Indonesia yang setnya di kereta aja kebanyakan gitu. Dan itu jadi kayak wah, aku tuh suka banget naik kereta gitu. Jadi kebawa nggak jadi Parno gitu? Kebetulan karena kita belum nonton filmnya ya. Belum. Jadi kita tuh belum merasakan Belum setelah premier. udah diedit apa segala macam tuh belum. Soalnya rasa syutingnya tuh nggak horor sama sekali gitu kan. Malah. Lebih kayak kita lagi nonton stand up apa gimana sih itu kan. Jadi tapi balik lagi alasannya sih karena itu tadi. Oh gitu. Kalau Zara? Alasan My princess. aku memilih karena ada Om Kiki. Bercanda. Kalau mau serius juga nggak apa-apa sih. Aku terima kok deh. Enggak. Jadi tapi emang bener. Aku ngerasa bahwa this is a big challenge and a really spin off for my acting skills. Karena kan aku emang sebenarnya kan musisi ya Kak. Iya. Aku bukan seorang aktris. Jadi di saat aku ditawarin film ini dan aku emang bener-bener dipilih, aku ngerasa kayak emang it's my time untuk untuk belajar lebih soal acting aku gitu. Karena aku tahu bahwa aku
acting sama senior. Aku juga pasti akan belajar banyak. Aku udah bisa predict that I'm going to learn a lot after this film. Kamu banyak ngobrol sama siapa waktu itu? Kalau di lokasi syuting gitu. Banyak sih sama Referensi. Kahana juga. Karena jadi kakaknya. Iya, sama Kak Agnes juga, ada Om Kiki juga. Semuanya sih sebenarnya. Tembok juga dia. Zara paling banyak sama tembok. Sama green screen. Nah tadi belum terjawab kalau untuk Mas Kiki sendiri kenapa memilih akhirnya oke, gue ikut. Pertama karena memang ceritanya beda dari dari yang lainnya. Terus nonton ensemble cast-nya seru gitu. Sutradaranya Mas Rizal yang udah pasti jaminan akan dapat keseruan horor yang Iya. level top gitu kan. Jaminan mutu gitu. Yes. Apalagi yang bisa gua jadikan bahan pertimbangan selain gua langsung oke, I'm in gitu. Oke, ini kita sebelum ke fun fact tentang kalian bertiga ya. Ini ada pengalaman yang tak terlupakan nggak, yang paling memorable nih untuk di-share, mungkin yang banyak yang belum tahu nih dalam proses syuting gitu. Ada nggak? Yang memorable buat Zara? Melihat om-omku TikTokan dengan kaos kutang mereka. Itu lucu banget, Kak. Bukan gua lah ya. Itu kan Om Kiki kebetulan ada di situ, iya. ya kan? Sambil make-up-an gitu, aduh Kak, itu Di balik memorable banget. kesereman dan brewoknya ini ya ternyata itu begitu ya. memorable banget gitu. Lihat behind the scenes ketawa-ketawa, seneng-seneng, bahagia gitu ya kan. Iya. Nggak kerasa serius gitu loh. Aku pikir Kak pas aku masuk project ini, wah gila nih serius banget nih pasti nih. Oke. Aku juga harus serius, nggak bisa bercanda. Taunya TikTokan pakai kaos kutang. Tapi lucu banget. Gitu ya. Kalau Agnes ada apa yang paling memorable apa? Paling memorable Iya. itu adalah boleh di spill gak ya gue? What? Ya udah lah ya, udah lewat. Jadi lu jadi aku tuh baru putus waktu di syuting itu. Terus ada terus aku ditemenin terus sama Zara dan Kahana selama syuting gitu. Itu adegannya mana lagi happy lagi, jadi kayak itu pretty memorable for me. hubungannya sama syuting iki opo? Masih galau Om. Kamu tuh sepil gue bikin cerita yang di-spill masalah kisah hidupmu tuh di-spill. Enggak, karena itu baru pertama kali aku ngerasain syuting di mana emosi yang kita rasain di dunia nyata sama di skrip itu bedanya jauh gitu. Jadi kayak terbuktilah chemistry di cast-cast ini tuh sangat suportif gitu loh. Karena orang-orangnya tuh pada Itu Om. Gak usah sambil berkaca-kaca gitu dong matanya. Iya. apalagi Om Kiki tuh berguna banget di situ ya. Oh iya. Dengan Kenapa tuh? petasan-petasannya itu. Om Kiki tuh ngira tuh bakal Kang Agnes mau buka kartunya gitu ya kan. Taunya enggak, mau ngasih tahu kisah hidupnya. Iya, tenang. Aku nggak bakalan spill bagian hidupku. Tapi kalau mau tahu bagian hidup Pak Kiki bisa di DM. 2 kali gitu 24 jam gak kelar tuh. Kalau Agnes kan lagi galau, kalau Mas Kiki lagi apa waktu itu? Terbayang apa waktu itu? Lagi Cicilan. galer. Garuk leher. Soalnya kan ini kan make upnya sampai leher. Ya kan Gatel makanya ya? aku gatel sampai gatel beruntus di leher. Jangan dong. Oh gitu Iya. ya? Ya kalau gua sih selalu seru ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Apalagi ketemu sama Carlos dan Mas Totos, ini project pertama. Ya sama Carlos, iya. Project pertama gua sama mereka berdua gitu. Gua dari reading aja udah wah ini bakal hancur sih. Mas gimana bakal hancur katanya? Enggak, maksudnya ketemu sama 2 orang tuh ini mas hancur. Jadi ya kayak ya happy aja. Oh happy ya, fun gitu ya proses syutingnya. Dengar katanya proses syutingnya sempat ini ya lama gitu ya, lama karena saking serunya tadi ya, ulang-ulang mulu. Iya. Oh itu lumayan. bener. Lumayan. Adegan gerbong. Itu lumayan lama karena ngeliat mukanya Totos gue nggak bisa nggak ketawa, ya Allah orang itu. Dia kan biasa jadi Om Jin ya kan? Nah Iya. kalau di sini jadi apa sih? Nggak tahu dia nggak jadi apa-apa juga sih. Nggak tahu, harusnya juga nggak di calling ya. Kan biasa ku beri, ya kan Iya. gitu kan? Ya, Nggak tahu ya jadi. Mukanya tuh komikal sekali gitu kan. Mukanya komikal sekali. Jadi kalau
Ya, Iya, Kasian tos ya. jam doang aja kita udah mau ketawa. Ampun. Oke, kita ini ya sebelum closing mau ada challenge dulu nih ya. Nggak seru kalau ada tamu-tamu kita yang spektakuler nggak kita challenge acting nih ya kan. Apalagi Agnes yang memang the first time of horror movie ya. Princess Agnes, iya. Coba dong mau kasih lihat dong actingnya waktu itu gimana sih Agnes, Zara sama Om Kiki terakhir nanti. Iya dong. Kayaknya dari yang paling senior dulu nih. Waduh. Om Kiki Narendra. Dia yang minta ya, bukan aku ya. Coba Om. Waktu itu adegannya apa? Saya lawan mainnya coba. Kenapa ketawa emang saya totos? Gimana Om? Coba. Apa ya dialog yang apa ya? Sebagai apa waktu itu? Saya sebagai Bara. Oke. Wah ini seru nih. Adu acting bro. Kapan lagi nih ya kan? Jangan kasih tahu yang lain kalau misalkan satu gerbong di belakang hilang. Kamu ada duit? Ada. Pinjam 100. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Zara gimana? Jadi kembang. Tunggu mikir dulu ya. Wah ini nih. Kangkes dulu. Apa ya? Oke. Yang ada di trailer aja deh. Iya, kayak gimana? Nas, kasih. Bunuh mereka. Tapi itu kayaknya kalau nggak salah gitu ya. Gue lupa syutingnya udah 1,5 tahun Iya lalu. lagi aku juga lupa apa. Nggak. Kayak kerupuk mateng lu. Bunuh mereka. Itu aku di trailer juga deh. Bunuh mereka. Yang teriak aja ya. Oke. Ini teriak karena takut. Oh, dapat actingnya. Oke. Ada harapan gak nih untuk teman-teman yang nonton kira-kira? Ya, pengennya penonton juga bisa berbondong-bondong datang ke bioskop, merasakan dan menonton horor yang beda dari yang lain, dan mendapatkan pesan begitu pulang tuh bisa bawa sesuatu yang bisa diceritakan ke teman-teman atau keluarga supaya balik lagi nonton. Emang ada pesan moralnya? Wih gila, MVP masa nggak ada pesan moral Saya sih? percaya kalau MVP yang Iya kan? Gitu. Pak Ram, Pak Ambon. Balik sini. Mas Yusuf. Kalau dari Zara gimana Zara? Aku juga sama kayak Om Kiki. Mungkin lebih dari moralnya tuh kelihatan banget dari film ini Kak. Oke. Gitu, which means that kita sebagai manusia nggak boleh serakah. Oh. Dan selain itu aku ngerasa bahwa hukum alam tuh nggak bisa dikalahin. Karma is real. Karma is real. Wow. Gitu. Jadi aku harap bahwa penonton di sini selain bisa menikmati filmnya, tapi juga bisa ngerti moralnya tuh apa. Oke. Gitu. Bisa ngerti pesan dan meaning dari film ini tuh apa. Gitu. Karena kan itu paling penting ya. Betul banget. Gitu. Kalau dari My Princess nih, Agnes. Semua lu princess. Kayak berasa sama adik gitu loh. Kayaknya udah di cover semua Om Kiki Uish. dan juga Dezara gitu. Tapi mungkin nambahin sedikit, aku juga semoga harapannya dengan adanya film Kereta Berdarah ini bisa menambah antusiasme dan kepercayaan masyarakat Indonesia akan film Indonesia nih. Yeah. Bahwa kita nih udah bisa achieve another level nih gitu dengan adanya production value yang sebesar dan seniat ini gitu. Yeah. Jadi harapannya sih bisa jadi benchmark ke depannya supaya perfilman Indonesia juga makin Amin. Luar MVP biasa. emang keren banget. emang. MVP. Thank you for Tapi being. ini Anas review ya, My Anas review. Aku kan udah nonton teasernya, trailer dan teasernya. Nonton filmnya kita semua kaget. Bukan dong. Enggak lah. Aku kan udah nonton teasernya, itu emang CGI-nya keren sih kalau dari aku ya. Nah, kalau ngelihat teasernya CGI-nya lu bilang keren, tunggu tanggal mainnya. Semua akan dibikin lebih halus dan lebih nyata. Jangan nonton Kereta Berdarah di tanggal. Jangan lupa ditonton filmnya tanggal 1 Februari. Oke,
Kalau gitu saya pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan juga mungkin mau ada pesan terakhir nggak? Kita pamit nggak? Pamit nggak? Apa nggak usah? Oh iya. Closing dong. Oh iya. Oke. Iya. Closing ya ini Oke. sekalian ya. Yes, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk nonton Kereta Berdarah tanggal 1 Februari. di mana? Bioskop kesayangan Anda. Enak ya Zara ya suaranya. Di mana? Gitu. Ya, kalau nggak salah profesinya penyanyi ya. Lawak sebenarnya aku tuh. Oke, thank you guys. See you in the next video. Don't forget di like, comment, and subscribe this channel. And sampai jumpa di Gagas Crazy Talk Show berikutnya. Bye. Charlie!